Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menemani waktu istirahat siang teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kita akan mencoba untuk bareng-bareng belajar atau sharing tentang fenomena unit yang ini. Jadi motor ini tuh ya kalian tahu lah, biasa kita itu tukang cebok ya. Jadi tetaplah menjadi tukang cebok yang sejati. Ya, Suprafit dari Cirebon punya cerita, punya kisah. Untuk unitnya udah dites jalan, motor nggak bisa lari, gasnya ditinggiin malah berebet, kalau disentak malah engok, butuh beberapa detik untuk dapat akselerasi. Ada banyak hal di sini yang mungkin saja terjadi dalam proses penanganan sebelumnya. BTW di sini adalah buring baru ya, seperti yang disampaikan sama si ownernya. Si owner ragu dengan buring itu, jadi dibawain buring originalnya. Kita lihat di sini kenapa buringnya harus ganti ya? Udah oversize gitu atau bagaimana? Di sini saya rasa tidak ada pecah, tidak ada bolong-bolong yang di luar seharusnya. Jadi ini buring aman kelihatannya sih. Mungkin udah 100 ya, udah 100 lebih gitu. Atau emang ini ngotot jualan barang. Kita akan memeriksa step by step ya teman-teman, untuk yang masih sangat pemula. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika motor Anda berebet-berebet atau digas malah blebek dan lain sebagainya, Anda bisa cek bagian busi. Pada bagian busi dibuka, ini berwarna hitam pekat dan super hitam gitu. Benar-benar hitam. Hitamnya kayak gini, berarti ada masalah di mana suplai bahan bakar tidak baik alias berlebihan. Suplai bahan bakar yang berlebih itu bisa karena satu, karburatornya pakai buyer gede. Ya, pakai buyer yang terlalu besar sehingga bahan bakar yang diinput terlalu banyak. Itu kayak gitu. Oke, misal karburatornya normal nih, karburatornya nggak pakai buyer gede, kok bisa kayak gitu? Klep. Jadi klepnya bocor, dimana dia harus waktunya nutup tapi masih tetap open. Nah, itu juga penyebab busi jadi hitam. Yang ketiga, oli. Jadi oli yang bocor masuk ke ruang bakar juga bisa menyebabkan busi berwarna hitam ya, karena pembakaran tidaklah sempurna. Kok bisa? Ya, karena adanya oli tersebut akan menghambat maksimalnya pembakaran, tidak bisa diraih dan akhirnya menjadi residu alias sisa pembakaran yang tidak sempurna. Kayak gitu kan. 3 perkara ini kompleks ada di bagian depan semua. Kamu harus teliti satu per satu sebelum mengambil langkah yang berlebihan. Dan karena motor ini berasap alias ngebul, maka udah bisa dipastiin ada masalah dong di businya jadi hitam. Yes, ada oli yang masuk ke ruang bakar. Dan juga mungkin karbunya settingnya terlalu boros atau gimana nanti. So, oli bisa masuk itu ada 2 faktor, yaitu dari buringannya dan sekernya tidaklah rapat alias celahnya terlalu longgar, sehingga oli yang dari bawah mesin itu naik ke sini, masuk ke ruang busi alias ruang bakar. Atau yang kedua, klep itu ada sealnya. Seal berfungsi untuk membatasi oli dengan ruang bakar yang terkoneksi melalui klep itu sendiri. Karena klep ini bergerak maju mundur, dia butuh pelumasan. Tapi bagaimana pelumas itu agar tidak masuk? Maka digunakanlah seal. Nah, jika sealnya bocor, maka terjadi oli akan masuk. Namun apabila sealnya udah baru, klepnya baru, kok masih bocor, itu berarti bos klepnya. So, bos klep itu apa? Rumahan daripada si klep atau alur untuk gerak si klep maju dan mundur butuh penopang. Namanya house stick klep yang kita sebut dengan bos klep pada umum. Oke, itu penyebab busi berwarna hitaman. Kalau busi warna hitam, tenaga pasti akan mengalami penurunan drastis dikarenakan pembakarannya tidak sempurna, sehingga tenaga yang didapatkan itu tidaklah maksimal. Sekarang tadi udah di pembahasan ini, kita lanjut lagi. Sekarang tinggal melepaskannya. Untuk melepaskannya, teman-teman bisa melakukan upaya pencongkelan terlebih dahulu dengan media yang aman seperti ini, agar terlepas koneksinya terlebih dahulu ya. Nah, setelah terlepas seperti itu, teman-teman bisa langsung tarik aja seperti ini. Nah, setelah ditarik seperti ini, kelihatan copot kan, sudah. Sini kita lihat repaknya baru, masih bagus. Nah, sekalian aja kita lepaskan piston atau buringnya, maksudnya untuk lebih
mudah nanti dalam menganalisa. Nah, kita lepasin bloknya. Oke, cukup. Ini dilepas. Yang ini dilepas. Oke, tinggal teman-teman melakukan pencongkelan terlebih dahulu pada bagian belakang sini. Hati-hati dengan sedikit tekanan saja, ini sudah bisa bergerak harusnya. Nah, sudah bagian bawah agar terjadi balance. Karena 4 stick ya. Oke, tinggal ditarik. Terus, oke. Dan ini blok silindernya yang baru, bunyinya agak kemerincing. Ini imitasi apa? Ori. Imitasi kayaknya. Oke ya, udah terlepas. Kita lepas pistonnya. Tang cucut. Nah, untuk melepaskan piston, teman-teman bisa memajukannya terlebih dahulu. Bisa dibantu menggunakan, kita putar ke depan agar lebih mudah. Nah, ini bisa pakai kunci seperti ini atau pakai tang cucut, yaitu tang buaya ya. Tergantung lah kalian seleranya pakai yang apa. Hati-hati, ini suka melompat soalnya. Nah, ini ya kancingan pennya. Kemudian bisa ditarik seperti ini. Untuk pen yang masih baru biasanya gampang aja nariknya. Oke, ini piston. Dan di sini udah ada luka-luka baret kayak gini. Itu luka yang masuk kategori wajar aja. Nah, di sini bagian bawah lukanya agak serem. Kalian bisa perhatikan ini piston baru kok luka ya. Nah, tuh pistonnya baru tapi lukanya di mana-mana ya, guys. Kita teliti dulu. Nah, lukanya di mana-mana tuh. Wah, ternyata setelah diperhatikan banyak luka di sini. Bodinya baret-baret ya. Oke, kita taruh di sini dulu. Kita periksa boringannya nih. Ini boringan apa? Kok bunyinya kemblinting begini? Relap yang bersih. Ngebul soalnya. Lihatnya kayak gini ya, cok. Nah, baru ketahu. Aku udah curiga aja bawaannya. Udah banyak luka ya, baret-baret gitu ya teman-teman. Dan udah terjadi kantong ya. Oke, kita putar lagi. Waduh, ngeri-ngeri sedap ini barang baru kayak gini. Aduh, aduh. Aduh. Ya temen ya. Ada tuh. Oh alah. Teman-teman bisa menilai. Teman-teman bisa menilai ini barang masih glowing kayak gini, tapi udah rusak aja tuh. Kalian jadi bisa pikir gimana dong kualitasnya gitu. Boringnya masih glowing berarti belum lama gitu loh maksud saya. Kok udah luka-luka kayak gitu. Alah anjir, ini apaan sih? Ini baru gila anjir, celahnya segitu. Ah, yang betul aja kau DDN. Ini satu paket ini. Satu paket blok sama piston sama airingnya. Lah, ini ngangkangnya lebar amat. Ini kayak ring udah dipakai 3 tahun perasaan. Ah, yang bener aja ini. Masa ngangkangnya selebar itu? Ini belum lama boringan. Ah, gila sih. Yakin nih. Anjir, gimana nggak ngebul? Orang selebar itu. Ah, makin tambah nggak respect nih sama produk. Nah, gila. Coba ring olinya. Ring olinya berapa lebar sih? Penasaran juga mumpung ada yang baru.
Iya kan? Kalau udah lama ntar itu udah lama. Udah lama, udah kepakai lama. Kalau baru yang nggak begitu. Lama-lama gimana? Orang masih kinclong begitu. Ownernya juga bilang habis dari bengkel di Cirebon, tapi tenaganya malah nggak ada. Jadi dibawa ke sini. Tuh blok aslinya sampai dibawain. Dianya ragu, bloknya kok gini ya. Iya, tonton gue dong. Biar lu beli barang itu jelas. Beli barang nih, duit ini belinya, nggak pakai sempak. Kalau belinya pakai sempak bekas mah bodo amat. Pakai duit anjir. Waduh, selebar itu. Mana buringnya udah pada baret-baret begitu, ringnya ngangkang. Aduh, udahlah, capek gue sama produk ini. Dah, buang aja nih barangnya, Mas. Kagak usah dipakai lah. Ini dijual lagi aja, Mas. Siapa tahu laku. Tukang rongsok. Nih tadi dibawa pulang ya Mas ya. Ini dibawa pulang, nih di kilo ya. Lumayan ini 2 kilo kayaknya ada. 2 kilo aluminium sekarang 14.000 14.000 kali 2 28 dikurangi logam setengah kilo 2.000 26.000 lah, lumayan buat beli bensin. Ya ke mesin belakang lah. Di sini aja udah kacau begini, berantakan. Aduh, oli ya kemana-mana, guys. Katup kupu-kupunya bagus, temlarnya bagus, temlar ini bagus. Lepas noken asnya dikompresi aman, cam standar bagus, lahar oke. Sip. Kita sekarang ke klepnya, bocor nggak nih kompresi klepnya? Kalau seker bocor jelas. Fit. Bensin sama angin. Dirimu pergi, aku bisa tahu apa yang kau mau, itu pilihanmu. Hancur hatiku. Untuk pemilik yang dari Cirebon punya motor, Mas, motor Anda berisi satu keluarga DDN. Untuk batang klep, untuk blok piston, sampean udah bawain yang orinya ya. Ini ya orinya ya, itu bloknya ya. Saya akan pakai itu dan saya quarter. Nanti saya kasih piston yang bagus. Oke. Untuk batang klepnya ya Mas, saya kasih tahu. Itu oblak. Batang klepnya oblak tuh di bos klepnya. Apa batang klepnya yang kekecilan atau emang bos klepnya yang lobok? Tapi saran saya untuk batang klep itu pakai yang ori. Apa alasannya? Pak, Bu, DDN itu udah sangat populer dengan istilah melar. Komponen cepat gancet alias pemuaiannya terlalu tinggi. Nah, batang klep itu adalah satu media logam yang digesek kepada logam. Penggesekannya itu sifatnya plural. Jadi tidak dilakukan dengan sengaja, tapi kebutuhan dasar utamanya. Dia harus bergerak maju mundur. Maka dia butuh penopang ya, karena dia bukan jin yang tidak butuh ruang dan waktu. Ini klep, dia butuh media penopang agar dia bisa bergerak maju mundur secara simetris. Karena batang klepnya ini memiliki kelonggaran sehingga terjadi kebocoran. Kebocoran terjadi pada seal. Sebagus apapun sealnya, kalau batang klepnya longgar dari rumah klepnya, maka akan tetap terjadi tingkat kebocoran tersebut. Oke. Kemudian jika ini dibikin tidak oblak,
akan potensi dia itu melar alias bengkak. Nah, dia berjalan di sini dengan kecepatan tinggi sesuai dengan RPM, berkali lipat hasil gerakannya, paham? Dan di sini terjadi pembakaran. Namanya pembakaran itu panas, kalau dingin itu kulkas. Nah, logam ini akan cepat memuai dan membesar. Akibatnya di sini akan terjadi floating. Istilah floating adalah mengambang, di mana di sini gaya gerak mengalami hambatan karena pemuaian, sehingga akan terjadi keterlambatan durasi. Meskipun sangat kecil tingkat keterlambatannya, akan tetapi itu akan sangat potensi menyebabkan performa menurun. Sebab buka tutupnya klep ini adalah inti daripada performa mesin 4 tak. Makanya di dunia percepatan banyak sekali teman-teman mekanik yang berupaya mengubah cam durasi agar si klep ini lebih lama membuka tapi cepet banget menutupnya. Nah, kalau ini terjadi lambat, ya gagal performa namanya. Karena ini motornya Supra, jadi sedikit kasus bertumbukan dengan piston. Karena motor ini memiliki kompresi yang tidak cukup tinggi, suhunya juga tidak terlalu tinggi. Berbeda pada motor Herek, Mega Pro, GL Pro, A3 dan lain sebagainya, dimana durasi gagal timing sedikit saja dia bisa jedotan sama shaker, jebol akhirnya karena kompresinya super tinggi. Begitu ceritanya, Pak, ya. Nah, motor ini makin panas makin halus. Kok bisa begitu? Iya, sebab barangnya barang melar semua. Makanya semua dibikin longgar-longgar begini, Pak. Kalau tidak longgar macet dia. Makanya nih motor kalau baru bunyi itu kembelitik, ada klidik 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 pergi pergi cergi 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 ciki wiki ciki meleki ciki pergi regi ciki pergi leki ciki cergi cergi kupi kupi kuwi 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 karena logamnya longgar. Pada awal bunyi belum terjadi pemuaian, panasnya belum meningkat. Jadi banyak bunyi di sini, makledek-ledek, lotok-lotok, lotok, ciki-ciki, wik. Begitulah ceritanya. Namun kalau sudah dibawa perjalanan itu motor halus, nggak ada suara kasar. Ya melar semua, tapi larinya tambah nggak ada. Ini berlawanan dengan hukumnya Honda, makin panas semakin bertenaga. Itulah jargonnya Honda. Kok bisa Honda makin panas makin loyo? Halus mah iya, tapi tenaganya kagak ada. Macam mana bagi? Jadi seperti itu. Maka saya sarankan ini Mas keluar duit lagi ya Mas ya. Ini klepnya baru. Buringnya baru habis dari bengkel, motor orang Melayu. Kita lanjutkan lagi untuk sharing berbagi pengalaman tentang motor Supra Fit series. Motor ini sama dengan legenda Fit X, itu sama, tapi dengan Supra 100 atau Supra X, kemudian Honda Grand, Honda Prima itu berbeda. Pada dasarnya sama, tapi beda bentuk komponennya. Misal seperti kampas ganda. Yang disebut kampas ganda itu adalah ini. Di dalamnya ada kampas layaknya motor matic ya, karena ini motor semi matic. Jadi ada kampasnya, kampas ganda. Cuman ini kampasnya tipe basah, bukan tipe kering. Kalau matic itu kering ya. Oke. Sini ada loncengnya sama dengan matic, tapi konsep terbalik.
Kalau matic mangkoknya di luar, kalau ini mangkoknya di sisi dalam. Jadi kalau nyopot malah kampasnya dulu. Itu seperti itu. Kemudian yang di sini disebut sebagai rumah kopling set AC, ya bahasa gampangnya gitu. Di sini terdiri dari kampas kopling, per kopling, tak pilar, dan penyangganya. Terkoneksi sama gigi sekunder. Ini gigi primer, atau yang sering disebut sebagai roda gila. Di sini menggunakan tipe kopling outer clutch, yaitu dimana kopling ini akan ditekan dari sisi luar daripada kopling itu menuju ke bagian dalam. Kalau inner clutch itu dari dalam didorong keluar atau sistem terbalik. Itu pada Yamaha Jupiter series dan keluarga bebek Yamaha lainnya rata-rata menggunakan tipe inner clutch atau kopling dalam. Kalau ini kopling luar X, maksudnya bukan luar dari bak tetapi dari sisi luar daripada kopling AC-nya, menggunakan 4 tak pilar atau 4 baut. Ada beberapa mesin yang menggunakan 6 tapi bukan pada tipe NF 100 series. Oke, motor ini tenaganya kalau gigi masuk itu genjal-genjal alias menghentak, jadi kurang semut atau kurang halus. Masalahnya ada di mana? Di otomatisnya. Nah, otomatis kopling ini bekerja ketika mesin berputar, maka poros tengah akan berputar. Otomatis seperti itu ya. Mesin berbunyi, gaya bakar menciptakan energi, energinya menciptakan gaya dorong. Gaya dorong ini akan memutar bandul karena bandulnya bulat dan satu titik poros sengkol pada derajat tertentu. Nah, sudah paham ya sampai di sini teman-teman. Di sini menggunakan konektor kopling stud alias disebut sebagai drag. Nah, hal ini pertanyaan kalian juga ada yang bertanya ke kita terkait masalah koplingnya, kalau diinjak suka bunyi ceklok Mas Bun. Jadi kalau habis ngopling itu ada suara klok ya. Jadi nginjak kopling, glek, lepasnya sekitar 0, sekian detik terdengar suara klok. Itu biasanya pada Supra 125 lebih dominan, pada motor ini jarang. Namun apabila terjadi pada jenis unit yang ini, maka masalahnya ada di sini. Nah, di sini adalah alur pelornya. Pelor ini di tag paten di bak kanan dan berfungsi sebagai pendorong pada gerakan tertentu. Maksudnya pada gerakan ketika kamu kopling. Ini saya gambarkan, Mas Duan tolong di sebelah sana injek koplingnya ke depan dan ke belakang. Nah, truk ini akan bergerak ke belakang. Nah, oke. Jadi dia itu akan bergerak seperti ini. Poros intinya adalah ini. Nah, karena ini tidak rata alias bikin jelekong, pada waktu kamu tidak nginjak, pelor akan berada di jalur coakannya ini. Nah, ketika kamu tekan ini akan berpindah sehingga ini akan mendorong ke sisi dalamnya. Nah, di sini akan ada tekanan atau pressing. Nah, pressingnya dari pelor yang ada di 3 titik ini. Nah, di sini udah ada luka, efek dari saking seringnya terinjak. Ya, pasti karena setiap berjalan pasti pindah gigi kan. Nah, setiap pindah gigi ini akan mendapat tekanan pressing karena menggunakan pelor yang bulat sehingga lukanya jadi nongkrek. Nah, teman-teman yang motornya kadang kampas kopling aus, apakah menyebabkan persneling jadi susah? Tidak, sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi kampas kopling yang aus tidak akan membuat persneling jadi sulit pindah. Nah, kalau persnelingnya susah pindah, itu masalahnya ada di rasio gear, garpunya, atau pada bagian konektor truk. Misal truk ini bermasalah, truknya macet atau truknya tidak mau bergerak, itu juga akan membuat kopling susah masuk giginya atau terhambat atau terkendala. Tapi kampas kopling aus sekalipun, habis sekalipun, bahkan nggak dipasang sekalipun, itu akan membuat persneling kalau normal aja. Jadi kalau persnelingnya susah, bukan ada koneksi masalah dengan kopling, nggak ada. Maksudnya kopling ini ya. Ingat, persneling dan kopling adalah bagian yang terpisah, tapi terkoneksi. Malah harusnya semakin selip, semakin gampang persnelingnya. Nah, terus apalagi masalah persneling sulit gara-gara kopling? Ya, misal ganda. Nah, kampas gandanya ini bukannya selip, tapi kampas gandanya macet.
Nah, di sini otomatisnya tidak bekerja dengan baik, otomatisnya ngelok. Itu akan membuat persneling jadi susah. Iya, sebab setiap putaran mesinnya akan langsung terkoneksi tanpa ada jeda, sehingga persneling akan kesulitan. Jadi kalau selip, kampas tipis, bikin susah, jawabannya adalah tidak. Macet, iya. Kalau koplingnya ini macet, itu bikin persnelingnya jadi ikutan. Oke, pertanyaanmu udah tak jawab ya di kolom komentar. Kemudian berikutnya adalah masalah berikut, yaitu karet kopling. Karet kopling yang bermasalah apakah membuat persneling jadi sulit? Enggak juga. Jadi enggak ada hubungannya. Tapi akan ada jeda di perasaan kamu ketika pindah gigi, lepas gas, tarik, itu ada rasa geluk gitu, telat atau delay. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Oke, pada bagian ini saya rasa teman-teman sudah paham tentang fungsi, mekanisme, dan permasalahan yang bisa ditimbulkan dari benda-benda ini. Tapi satu hal yang selalu saya tekankan ke teman-teman, pahami fungsi dan cara kerjanya, maka kau akan mengerti dan tahu cara memperbaikinya jika kamu seorang mekanik atau orang yang ingin jadi mekanik. Jika kau adalah seorang pengendara, pahami dan ketahui cara kerjanya sehingga kau akan lebih bijak dalam menggunakan sepeda motor Anda. Karena Anda tahu komponennya, Anda tahu fungsinya, Anda tahu bagaimana gaya energi tercipta dari kendaraan Anda. Kebanyakan motor lebih cepat rusak karena pengendara itu tidak paham tentang kapasitas, kualitas, dan beragam tentang sepeda motor yang dimilikinya, sehingga dia memakainya tidak menggunakan paham tentang kendaraan, akan lebih berpotensi untuk rusak lebih dini atau kerusakan lebih cepat dibanding dengan orang yang mengerti. Ada banyak cerita tentang kenapa seorang mekanik motornya nggak pernah servis. Sebenarnya gini, seorang mekanik paham mesin, paham kendaraan, jadi dia tahu cara menggunakan motornya untuk kekuatannya, kapasitasnya, performnya. Jadi tidak akan ada istilah pemaksaan berlebih tanpa didasari pengetahuan. Jadi motornya jauh lebih awet. Itu kayak gitu guys. Oke, di segmen yang ini teman-teman sudah memahami fungsi, dasar, guna, dan cara kerjanya. Kemudian di sini teman-teman kita bisa lihat apa aja sih masalahnya motor ini, kenapa nggak bertenaga, motor ini kenapa loyo. Tadi udah jelasin sambil jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang udah saya baca dari kemarin-kemarin ya. Sekarang kita akan kasih tahu nih cara bongkarnya gimana buat teman-teman pemula. Ketika teman-teman bongkar itu terdengar suara besi jatuh, klotek gitu, jangan panik, jangan khawatir, dan jangan bingung. Kalau kalian tahu cara kerjanya, kalian memahami cara bongkarnya, maka niscaya kamu akan bisa memasangnya. Nah, bagian ini yang sering kita bingung kalau awam dan pemula. Pada bagian ini nggak usah bingung, masangnya ngadep sana, ngadep sini, nggak usah terlalu khawatir. Jadi kalau ini bisa cepot, dia akan jatuh, klotak. Kalau baknya masih, itu akan terdengar suara klotak. Lah, benda ini misalnya sampai copot, kamu bingung masangnya apa begini, misal ya. Maka teman-teman cukup memperhatikan yang ini. Jadi dari pihak pabrikan udah nyediain fitur alat sarana untuk masang kembalinya. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ada tanda strip. Nah, ini adalah garis penunjuk untuk teman-teman nanti merakitnya kembali agar tidak salah dan tidak keliru. So, koneksinya ke apa ini? Nah, di sini ada tanda titik, yang lain tidak ada. Ini titik besar ada 4, ada titik kecil 1. Nah, titik kecil ini hanya ada di sini, tidak di sini, tidak di sini. Tujuannya agar nanti kamu memasangnya itu lurus. Ya, lurus. Perhatikan, lurus sama garis yang diberikan oleh pihak pabrikan. Nah, dah seperti itu, kamu udah bener masangnya. Ingat ya, kalau as original, as imitasi kadang-kadang tidak sesuai, tapi tidak apa-apa, pasang aja sesuai garis. Kemudian masang ininya gimana? Masang ininya gini. Nah, ini mundurin dikit, tapi tetap ada garis. Ini pasang, set. Nah, seperti ini. Pokoknya ngikut ini aja. Ini mah ngikut ya, jadi tidak usah terlalu pusing. Terus kalau mau masang kok ini copot-copot mulu, gimana caranya? Kamu kasih stempet di sini, kasih grease yang kuat, jangan grease yang encer, sehingga nanti lengket, klek, dan grease itu nanti akan larut atau jatuh ke bawah. Sekalipun
terlibat sama oli nggak masalah, karena dia nanti panas meleleh juga ya. Tapi untuk membantu kamu kerja, jadi ini nggak susah. Loh ya tinggal dipegangin kok, ndak akan digres. Dipegangin gimana orang mau dipasang baknya kan natap tangan guys, gak iso, ndak bisa ya kan. Nah ini kan jatuh-jatuh mulu. Nah itu jatuh. Nah jangan sampai nggak kepasang ya. Kalau misal kayak gini nanti susah, jadi harus masuk ke dalam lubang. Ini harus lurus center, karena nanti masangnya ikut sama truk yang ada pelor tiganya itu. Nah ini kalau tidak center pasti susah banget. Tuh nanti cara masangnya gitu ya. Jadi kamu bongkar itu pahami, ini kan nanti copot, udah lepas aja bareng kayak gini. Oke sudah. Nah untuk lahar yang ini bisa dicopot ya guys ya, yang ini bisa dicopot. Nah misal kopling kamu setiap dikopling itu bunyi krik 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 krik. Setiap dikopling bunyi krik 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 krik, bisa jadi lahar ini rusak. Lahar ini mengalami masalah. Tapi pada Honda ini bisa dikatakan 1001 masalah. Dalam arti kasus lahar koplingnya Honda Supra NF100 ini bermasalah itu hampir tidak ada, saya katakan bukan tidak ada, tapi hampir tidak ada, sangat awet. Tapi pada Yamaha tipe Jupiter MX itu sering, Jupiter MX, Vision dan lain sebagainya, laharnya sering. Kenapa? Laharnya lebih kecil ya, lebih kecil dan lebih sering mengalami tekanan, dan itu tipenya adalah inner cloud, jadi didorong dari dalam keluar. Nah kadang-kadang kekurangan oli. Nah sedangkan di sini in out. Sedangkan ini posisi terbuka seperti ini, mangkok ini menampung oli, sehingga ketika berputar oli kemana-mana termasuk ke sini, lebih banyak oli didapatkan. Terus dia lebih gede, sehingga kasus ini masalah jarang. Tapi jika ada, boleh kamu cek bagian ininya, misal bunyi kriik-kriik gitu. Oke cukup. Nah di sini ada bautnya. Jika kamu mau bongkar langsung di sini boleh, misal nanti ini dibongkar, ini juga boleh. Kita ke step ini dulu ya. Oke, pada bagian ini teman-teman gunakan kunci T seperti ini. Lalu kita lakukan impact manual. Yang disebut impact manual adalah seperti ini. Lalu teman-teman hentak. Nah, itu impact manual pada baut-baut dengan tekanan kecil atau kekuatan cengkraman yang nggak besar. Kalau baut roda, tanganmu bisa potol. Ini ya, lurus, lalu hentak, dor. Nah, itu akan membantu. Misal kamu punya impact ya pakai impact aja. Tapi kan enggak semua punya impact. Ya enggak semua punya impact, jadi ilmu manualnya saya ajarin. Kalau apa-apa pakai alat kan enggak semua orang punya alat yang bagus. Nah, kalau kunci T nggak punya, nggak usah bongkar motor. Mau bongkar motor nanti kunci T acan, nggak usah, mending bawa ke bengkel, beres. Kalau kamu punya mau belajar ya beli kunci T. Orang dedit Mas Bun dijual motornya buat beli kunci T. Ono kok repot. Hidup itu jangan dipersulit lah. Mau bongkar motor nanti kunci T, jual motornya buat beli kunci T. Nah setelah terlepas seperti ini, kamu bisa totok-totok seperti ini. Nah ini totok-totok ini gimana maksudnya? Totok-totok ini untuk melakukan peregangan pada perpak. Misal kamu itu kaum mendang-mending yang nantinya nggak nyiapin perpak bagian ini. Kalau perpak ini tidak rusak ya nggak usah diganti, kan ngirit. Kaum mendang-mending kan selalu ngirit hidupnya, tapi aslinya ngorot. Nah setelah ditotok-totok seperti ini, sehingga nanti perpak akan lepas dengan baik tanpa adanya kerusakan. Jadi ini bisa dipakai ulang, yes, itu kayak gitu. Kalau kamu nggak totok-totok, perpaknya bisa sobek, kamu harus beli. Nah nanti kamu akan sedih, nangis, duh apa-apa ganti. Nah di sini teman-teman udah lihat di sini. Ini adalah tabung untuk mendapatkan gaya sentrik pada residu oil. Jadi di sini adalah filter sentrifugal. Nah, filter sentrifugal itu adalah di mana dia diputar dengan kencang dan oli yang ada di sini yang punya kotoran itu beban kotoran lebih tinggi daripada cairan fluida oil itu sendiri. Jadi ini sangat brilian ya penemuannya, di mana filternya sudah ada, filter saring atau filter jaring, tapi dia tidak akan mampu memfilter residu partikel nano. Nah, dengan filter sentrifugal ini, partikel nano akan lebih bisa dikurangi, dampak bakal nyumbat saluran oli yang menuju kepada kruk as. Loh, kok gitu? Iya, gini. Jadi, oli akan dimasukkan ke sini. Nah, ke lubang yang ini. Di sini bolong ini, guys. Nah, ini ada bolongannya kecil. Ya. Ini kalau kurang yakin, nah ini.
Jadi gini ceritanya, oli dari filter itu dinaikkan ke sini. Ini udah disaring pakai saring jaring, ditransfer ke lubang yang ini. Nah dari sini terkoneksi ke sini, ya masuk ke dalam sini, keluarnya di lubang yang kecil tadi ini, dan dia keluar dalam putaran 360 derajat kali RPM. Wos saking cepatnya, sehingga berbagai kotoran yang sifatnya kecil, partikel itu akan terdorong dan nempel di sini. Inilah yang disebut filter sentrifugal. Nah, setelah dari sini olinya ditransfer kemana? Dimasukkan lagi ke dalam asnya, tapi nggak lewat sini, melainkan lewat bolongan di belakang baut mur, di belakang mur ini. Kita bongkar impactnya. Ini ada plat penguncinya atau plat matahari. Gampangnya disebut plat matahari, bukan plat rembulan ya. Nah ini dipasang seperti ini. Pastikan plat mataharinya ini sudah terbuka semua. Jika ada yang belum ya dibuka dulu. Nah, seperti ini. Sip, masukkan kunci mataharinya atau sok matahari. Tidak ada sok rembulan. Nah, kalau kalian tidak punya impact pakai getrok boleh. Tapi ilmu getroknya harus dipahami ya. Salah getrok nanti bengkok. Nah setelah seperti ini kita buka. Nah, ini murnya kita kumpulin aja. Di sini ada ring outset. Nah, ini perhatikan nanti kamu masang kembali. Ring ini jangan sampai ketinggalan. Ya, di depannya ring matahari. Inilah yang disebut ring matahari atau ring plat pengunci, bukan ring rembulan. Apalagi ring datang bulan, nggak ada ceritanya. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke bagian pembelajaran tentang perlobang-lobangan. Lobang itu selalu menarik. Baik, teman-teman harus dipahami cara masang. Nah, memasang kopling itu ada ilmunya. Kalau kalian tidak menggunakan ilmunya, ini akan menjadi hambatan. Hambatan oli lebih lancar masuk ke dalam bagian sana. Baik, jadi oli masuk dari ujung. Dari sini masuk, keluarnya lewat sini. Ya, oli ini keluar di sini. Terus, lalu masuk ke tahap filter sentrifugal. Nah, karena ini nekan, terdorong oleh tekanan pompa oli, jadi oli harus terus bergerak. Nah, masuknya lewat mana? Masuk lubang yang di belakang sana. Nah, ini di sini ada lubang lagi, ya. Ini akan ditransfer ke dalam sana. Kita sip. Jadi masuk ke sana, masuk ke as, masuk ke dalam untuk pelumasan setang seher. Ya, tujuannya untuk melumasi setang seher. Nah, di sini ada sedikit menceng. Perhatikan, di sini ada coakan. Ini coakan ada gunanya. Coakan ini untuk alur oli, ya, alur oli. Nah, ini masangnya kurang pas presisi. Nah, sehingga oli akan lebih lambat masuk ke dalam sana. Resikonya apa? Setang cepat rusak. Oke, kita cepot kampasnya. Kalau sudah ngomong lubang itu pada seneng. Nah, ini kadang suka agak alot-alot gitu ya guys. Di sini tuh suka kadang susah. Kalian pakai obeng aja kayak gini. Nah, dicongkel kayak gini ndak apa-apa. Yang penting berimbang ya. Nyongkelnya pakai feel ya, nggak usah terlalu ngotot gitu. Nanti mangkoknya bengkok. Dilakukan dengan lembut, penuh perasaan, sambil diutil-util. Diutil-util ben cepet metu. Ya. Kadang kalau ndak metu-metu kalian boleh ngutil-util. Nah, ya diutil-util metu suwi-suwi. Ora percaya jajalen. Util-util mak metu dlodor. Ya. Nah, sip. Nah, kalau udah kayak gini kamu tinggal tarik, mak bledrek. Nah, tuh bolongannya kelihatan ya. Sip. Ini bolongannya lurus. Nah, cara masangnya luruskan sama coakannya. Jadi nih, lek cara masang, goleki bolongannya lempeng ke. Oglek. Nah, harusnya gitu, bro. Jadi lubang itu lurus sama coakan. Jadi sirkulasi oli lebih bagus, lebih lancar. Ya. Kalau menceng, oli tetap masuk, cuman debitnya lebih kurang daripada yang langsung di sini. Kayak gitu. Nanti masangnya kayak gitu ya. Paham, Rek? Paham loh, masa ora paham.
nyong jelas ke luar biasa. Nah, iki kampasnya selip iki lur. Ini kampas kadaluarsa namanya. Lah, ada istilah kadaluarsa pada kampas ada. Ini. Nah, secara kampasnya itu masih tebal. Kampasnya masih tebal, tapi sudah selip. Kalau buat angkatan ini lemes, ditanjakan dredeg. Jadi tebel itu belum tentu bagus. Iya, belum tentu. Karena apa? Kadaluarsa alias bantat pongko, bantat pongko. Lah ini guys. Jadi ini kalau diukur ketebalannya itu nggak jauh beda sama yang baru. Tapi kok udah nggak cengkrem? Yes, iki wis busok. Ah, iki wis cetil-cetil, ya toh. Nah, iki lho, kandel belum tentu baik ya, tebel belum tentu bagus. Umurnya wis kelamaan, jadi dia udah nggak punya daya cengkram ya, jadi selip mulu bawaan nih. Padahal isi kandel loh, masih kandel belum tentu baik. Oke, jadi kampasnya elek ya. Iki ngarahi loyo. Ini yang bikin lemes, kurang bertenaga. Ini paham. Terus sing marahi moni dludak kan bunyi ini motor. Kalau dingin tek. Dicek, ini digoyang. Nah, sini digoyang. Misal di sini tidak goyang, berarti aman, tidak ada masalah. Berarti yang muni apa? Kampas bantat kok marahi muni. Ya, saya kasih lihat ini. Yang bikin ndeledek ono. Ada hubungannya. Ono. Buka ya. Ini cara buka yang ini. Ini bener kancingannya ndak wolak-walik. Sip. Nah, kancingannya diamankan loh, hilang buran. Hilang tinggal beli ya. Beli kan kudu duit, cuk. Nah, nanti saya kasih tahu yang bikin bunyi. Pada kasus-kasus tertentu itu kadang cuma koplingnya toh, kadang setang, kadang prukase ngegol. Banyak motor itu masalahnya banyak, orang kursi G. Kadang-kadang lucu netizen. Wah, saya ininya beres kok. Kok itu motor ini beda-beda rapodo. Nah, sini ada ring, namanya ring pegas. Ya, jadi ring pegas di sini. Tujuannya untuk mempertahankan tegangan pada titik kunci, jadi tidak menimbulkan suara. Kalau floating bunyi kemelinting, klik. Nah, ini kancing dasar atau penahan atau plat ped damper klut. Nah, plat ped damper klut, nanti. Nah, ini udah kebuka ya. Nah, kalau teman-teman ini kok bingung nyopotnya piye, wangel iki, ora usah bingung-bingung. Sediakan media, oleh yang ini, teklok yang ini. Nah, kan turun dia. Nah, sing penting nutuk sing paham. Menekannya itu jangan berlebihan, ndak penyok, dikasih ganjel. Pelan-pelan wae. Nah, copot toh, rasa dadak dijongketi ngasih kemeng. Ini namanya pet atau dudukan kampas. Ini yang ori, ojo gelem ditukar karo sing KW. Nah, ini kampasnya ini masih original. Yo, tak kandani, cak. Nah, pada tipe ini tidak menggunakan karet bantalan, ya toh. Gak ono karete pada tipe Suprafit. Ini yang kadang suka bunyi, mak kletek itu apa? Wah, itu mau karet bantalannya ora ono karete. Iya toh, gak ono. Jadi di sini, nah ini, nah gini, tidak ada bantal karetnya ya guys. Jadi kalau ini sampai mengalami kelonggaran, ini akan bunyi. Nah nih, di sini, nah ini. Terus berikutnya adalah di sini. Dia itu membentur ini juga bisa ngaruh. Nah ini oblak, kasih paham. Ini kan oblak. Karena saking seringnya begini nih.
ya. Karena ini oblak, ketika dapat gaya putar, sentrifugalnya itu tidak stabil. Jadi kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini. Sehingga timbullah nada. Tek 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 gitu. Kalau baru ini dilebokke kene sepan, Bos, tapi bisa gerak. Ora oglek-oglek kayak ini oglek namanya. Nah, pada tipe lain itu ada bantalnya untuk meredam. Jadi rapatek kembletek. Nah, ini karena wis bulu longgar, patutlah karena diotlak atlek bendino. Jadi ada kelonggaran. Nah, kadang tagnya ini aus. Tagnya aus sehingga dikasih baru sekalipun di sini mengalami oblak. Ya, kalau oblak pada matic ya itu akan dredeg. Bunyi tek 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 tek. Nah, pada Supra ya podo, tapi kalau dingin tek 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 tek. Buat angkatan itu selip-selip gojal-gajel. Jadi kampasnya jelek ya. Yes. Ganti. Nah, ini pernya masih utuh, original, masih standar. Cuman ketegangannya mungkin udah turun ya karena udah dipantengi bendino. Tapi mau pakai ini nggak apa-apa. Nanti open kampasnya lebih cepat, lebih ganas. Kalau baru ya, udah. Terus sopo meneh. Loh, pere mengen di siji yo. Cuk, kok ora ono? Wah, nanti dicarilah. Per koplingnya kurang satu, guys. Tadi 3 loh. Wah, mengen di. Gelinding ada. Nah, baik teman-teman. Kita masuk ke bagian yang ini. Ini mangkoknya kan udah kemakan, guys. Ya, udah kemakan. Hati-hati ya masuk bengkel, kamu akan disuruh ganti ini. Oke, saya setuju. Kalau udah kayak gini diganti, bagus. Tapi belinya satu set yang ori. Satu set yang ori. Kalau kamu ditawari, oleh ndak usah, mahal. Ngirit aja, beli mangkok ketok. Yang ori ada, ora usah. Tidak usah ngikuti kata si mekanik. Kalau suruh ganti ini cuma mangkok ketok ya, ndak usah. Tapi kalau kamu mau punya duit, beli satu set sak gelondong. Ini sak gelondong, sak paket original, bagus. Nek orang ada duit, daripada beli mangkok ketok, mending ndak usah. Mending pakai ini aja. Tetap mending. Nah, kamu mending ini daripada ganti cuma loncengnya tok. Nggak ada ceritanya ini asli. Jadi Honda ngeluarinnya satu set, nggak ada terpisah-pisah kayak gitu. Nah, ya ori pabrik, tapi pabrik opo sih? Nah kan gitu. Mendingnya nih kampasnya diperbarui, itu jos. Orang percaya jajalan sing wis ngelakoni. Yo tak bongkar sih. Di sini ada bautnya 2, baut 10. Bautnya super kuat biasanya, kenceng di sini. Mangkoknya buka sih, kalau mangkoknya nggak dibuka nanti nggak bisa nyepot, nyantol soalnya. Iya toh. Nih bautnya. Pada Suprafit bautnya payung. Pada Supra bautnya non payung. Sudah seperti ini, kalian tinggal lepaskan bagian sininya. Nah, ini kalau kalian beli alat ini kan dapat 2, yang gede sama yang kecil. Nah, yang kecil buat yang sini, buat yang belakang ya. Nah, kan bautnya kecil, emurnya kecil. Setelah kayak gini, tinggal tarik seret seret. Nah, nih copot ya. Ini ada olinya biasanya tuh. Nah, terus iki dorong. Nah, jadi kalau ganti satu set kayak gini, jangan beli lonceng-lonceng itu, bosok malah. Kalau nggak ada duit, mending ini aja, rasa gonta-ganti. Nah, ini filter jaringnya ada di sini. Ini filter jaring, dicek. Filter jaringnya. Nah, terus iki ono apa nih iki? Delok iki. Apa ini? Ada apa ini? Nah, udu kotoran. Iki bujur. Ini kain. Ini kain, ini kain. Kain. Ono bujure. Nah.
ya, ada kain di dalam sini. Itu bisa menghambat peredaran olinya, walaupun masih ada celah. Waduh, lem, ini lem. Dah. Lah, di bagian ini sudah gamblang dan terang, sudah dicopoti. Kalian cek yang ini goyang enggak? Oh, tidak goyang. Ini goyang, iya. Ini goyang dikit. Kalau ini nggak boleh goyang. Kalau kanan kiri boleh, tapi atas bawah nggak boleh. Kalau ada atas bawah berarti geter, mesinnya geter. Bes, ini aman gitu si kulkasnya ngegol pura. Kemarin aku pikir ini ngegol soalnya. Aman. Sip, kulkasnya ora bengkok. Sudah. Di sini nggak apa-apa. Tidak ada masalah serius. Oke, getar. Kalau getar, kulkas ngegol, kulkas oblak getar, mesinnya getar. Bagian lonceng sudah ya, sudah dibahas. Sekarang kita ke kampas manualnya. Nah, ini kampas manual namanya. Di sini ada 2 ring, yaitu ring flat atau ring standar sama ring outside untuk mur nggak copot. Nah, ini namanya tag penahan pegas. Aman. Per standar. Aman. Ada yang aneh-aneh. Bongkar. Nah, di sini kita lihat bareng-bareng. Lengket, cuk. Ini aman. Kampas kopling. Plat dulu ya, plat. Mas kopling bosok. Kita keluarin dulu. Kosong kabeh ini. Ini namanya kopling terbakar ya, Lur. Kosong soalnya. Nah, lengket. Nah, ini aman. Ini, woi, bagus. Tuh, original. Aman. Yang masalah kampasnya aja. Platnya oke, ada 3 plat. Bagus. Nah, ini bosok. Kok bisa? Ini adalah kampas yang kebakar. Kebakar itu tandanya dengan sisi-sisinya ini ada bekas oli yang kayak gosong. Nah, nih jadinya kayak gini. Ini pasti selip. Oke, masalahnya ada di mana saja? Kampas-kampasnya. Jadi gantenan kampas gandanya pakai yang asli, kampas manualnya gantenan pakai yang asli. Soalnya ini gosong, pada luar sabu sok, selip. Ini suka bikin oli cepat keruh. Terus kadang bau gosong, padahal nggak ngebul misalnya gitu. Nah, dah. Masalah di bagian ini cuma itu saja. Ya, perkoplingan dan lain sebagainya, cuma kampas saja ganti beres. Nanti perpaknya juga diberesin sekalian. Ini olinya kan kotor banget, nanti ini akan dibersihkan sak kinclong-kinclonge. Nanti pakai oli pembersih khusus ya, nanti jadi tambah glowing, tambah cantik. Nih ya. Udah, sekarang saya mau jawab pertanyaan yang tadi nanya tentang setut keteng nggak mau kenceng. Wis ya, wis. Gunakan kunci 14, kamu masuk ke bagian bawah. Di sini ada baut sebelah kiri ya. Ini caranya impact manual. Dek. Nah, dah. Kalau udah kayak gitu, tarik, putar ke kiri. Nah, ini akan lompat ya, karena ada pegasnya. Nah, ini akan keluar pegas dulu. Ingat urutannya, pegasnya dulu. Nah, ini pegas, kita taruh. Nah, terus sulingannya nggak mau keluar. Inta ubeng. Ini dicolok-colok ya, lubangnya dicolok-colok biar keluar. Karena sulingnya nggak mau turun. Nah, ini. Kalau nggak, ini ditarik-tarik. Nah, kalau masih nggak mau turun juga, kamu colok-colok ya. Colok-colok lubangnya biar keluar. Nah, di situ vakum dia. Nah, ini agak sedikit vakum karena ini masih bagus. Stut ya. Nah, set. Nah, ini ora kena. Jadi begini ya Mas ya. Pahami cara kerjanya dulu.
main ganti nggak ngerti cara kerjanya percuma. Jadi di sini itu ada pelor. Di dalamnya itu ada pelor. Pelor ini pelor one way. Ini posisinya begini ya. Di bawah ditahan pakai pegas seperti ini ya. Nah, di sini tabung vakum. Olinya masuk lewat sini, turun. Ya kan? Turun ke bawah sini. Turun ke bawah sini, olinya nggak bisa balik. Lah, ini akan naik turun gaya tekan dari keteng. Jadi naik turun kayak mompa. Jadi cuma bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Oke? Nah, untuk gaya pantulnya pakai pegas. Ketika ini bocor, pelornya bocor, tidak akan pernah kenceng. Jadi semakin banyak oli masuk tapi nggak pernah balik, kan tegang bos jadinya. Lah, udah diganti baru belum tentu baik. Cek dulu ininya. Pelornya rapet nggak? Caranya gimana? Ditiup dari bawah, ditiup, das. Kalau tidak ada angin keluar berarti rapet. Tapi kalau masih berembes ya percuma. Baru nggak selalu bagus, apalagi yang imitasi. Nah, oke, udah bagus. Baru rapet luar biasa. Rapet jipet, repet, tapi nggak mau keras. Berarti olinya nggak bisa masuk. Cuma rapet sampai olinya nggak bisa masuk, mas. Ya. Olinya raiso meldun. Nah, jadi ini cuma ditahan sama per, layaknya showbreaker, per tanpa oli letoy. Jadi lembek terus, nggak mau tegang. Ini rapet yes, tapi olinya raiso medun saking rapete. Jadi dipastikan dulu. Caranya di sini dikocor, pakai oli, dikocor. Olinya turun nggak lewat sini. Kalau olinya keluar udah bener ya, udah itu bener, tapi nggak mau keras, tetep pengen ngempos. Berarti tabungnya tak gambar ya, empos sampean ramudeng. Oli di sini agak miring, mesin berputar menghasilkan cipratan oli. Di sini per, ya, di situ per. Olinya masuk lewat sini, ini bisa turun just karena tekanan dari si keteng. Oke, nanti balik lagi ketika keteng mengendor, kedorong sama per yang lembut ini, just naik. Dalam tujuan naik dia untuk memasukkan si oli, karena di sini akan lega. Oke, di sini lega, oli masuk dong, yes. Nah, kemudian dia akan turun kena tekanan keteng. Jadi motor harus bunyi. Kalau dipasang kok nggak dibunyikan orang kenceng, ya kucluk jenenge. Jadi dipasang motormu bunyikan dulu, tapi jangan digeber. Biarin. Tujuannya adalah agar oli masuk oleh gaya naik turun tekanan si keteng. Jor kese ditunggu sampai sekitar 3 hingga 5 menit. Nanti oli akan masuk dengan sendirinya. Nah, nanti mengeras gitu loh. Nanti mengeras. Nah, udah kayak gitu, tapi nggak ngeras. Oli udah pasti masuk ya. Tadi kan udah di penjelasannya. Ini masuk nggak? Bolong nggak? Bolong. Nggak bisa balik? Yes, rapet. Udah semua udah kayak gitu. Dibunyikan sampai 35 jam, tetep baik orang kenceng alias kendor. Maka masalahnya adalah kita lepas ini, just tabungnya bos. Tabungnya ledes. Jadi tabung ini harus sangat presisi karena tidak pakai seal kanan dan kirinya, hanya mengandalkan kerapatan. Nah, ini gerak di sini. Sebagus apapun suling Anda, kalau ininya bocor sampingnya, oli masuk, ditekan keluar lewat samping, keluar lewat sini, terus kayak gitu. Oli masuk, ditekan, oli keluar. Jadi cuma siklus sirkulasi tok, masuk keluar loh. Kapan dia menekan? Ya nggak ada, orang bocor. Nah, ininya longgar. Kalau ini longgar gimana? Beli bak karter, dah beres. Karena ini nempel di bak karter yang ada mesinnya, nomor mesinnya di belakangnya di sini. Kamu harus beli crankcase inden, order nomor mesin, daftar ke yang berwenang. Nah, ribet kalau ini sampai bocor. Sekali lagi, kasus ini bocor adalah 1:1 juta. Ya, kasus ini bocor itu 1:1 juta. 1:1 juta. Hampir tidak ada, tapi ada. Kenapa bisa sampai bocor? Karena oli yang terlalu kotor terus dipakai. Kedua, terlalu sering bongkar pasang. Ketiga,
Sering menggunakan suling KW alias palsu. Pernah mengalami kecelakaan atau kecelakaan proses pemasangan. Masangnya dipaksa atau kemasukan sesuatu dipaksa, akhirnya luka baret til. Nah, begitu bisa dimengerti? Pertanyaanmu sudah tak jawab dengan komplit, detail, dan dari seberbagai hal kemungkinan bisa terjadi. Kasus ini adalah pemikiran paling akhir atau finalnya, ya, paling akhir, final. Ya, aran the duit kerenya kebangetan, misal ya, bebah mikir. Nah, kau mending ini yang dicari, iya mas. Ini berarti tidak fungsi, tidak bisa mengandalkan oli, iya toh. Pernya lembut, iya toh. Ini sing paling murah. Belikan per rem. Per rem aja nggak tahu. Per rem yang ukurannya sama. Apa itu? Pakai pir stud master motor Yamaha. Kamu beli master rem Yamaha Mio, ambil pernya aja, pasang, kuatnya luar biasa. Wis, rasa ganti krengkes, nggak usah beli suling, jamin jos. Jamin jos, rasa dipikir, ya toh. Mau dikira aku keren deh ilmu. Kau mending pakai pernya Yamaha Mio. Kalau enggak pernya Revo Absolute, itu panjang. Oke, begitu Bu. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua dimanapun Anda berada. Beragam masalah dan persoalan pada unit ini sudah. Ini tinggal konfirmasi aja sama yang punya. Berarti motor ini beli apa aja? Buring. Pakai yang lama, jadi belinya pistonnya saja. Klep beli yang original sama seal klep, perpak dan lain sebagainya. Nanti berangkat quarter. Untuk bagian kopling cukup beli kampas ganda sama kampas manual aja. Udah. Selebihnya nanti tinggal saya yang setting performnya. Sore. Ini Suprafit dari Cirebonnya yang minta fokus ke mesin aja dengan dana dan anggaran yang disediakan. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Starternya nggak hidup ya. Kita akan tes perform. Nanti teman-teman bandingin sama waktu belum ditangani ya. Untuk mesinnya standar Supra, ada dengungnya. Cek rem, shock breaker, oke, sip. Rem belakang agak dalam. Oke. Nah, ini tarikannya udah nggak delay. Putaran atasnya dapat. Pokoknya udah bertenaga. Dan ini buringnya saya pakai buring orinya ya. Quarter aja. Untuk buring lama satu set DDN-nya nggak dipakai. Nah, itu longgar dan bunyinya terlalu keras di bagian buringnya yang inting. Ini udah enak standar Supra. Untuk perform ini saya pakai gigi 4. Ya, ini gigi 4 gue tarik. Ngisi gitu. Enak banget sih. Udah nggak pakai belepak-belepak segala. Gigi 4 ditarik aja, ngisi, cut, gitu kan. Kalau diturunin gigi akan lebih responsif lagi tentunya dengan rasio banding yang lebih kecil. Nah, tapi saya coba di 4. Kalau 4 dengan kecepatan segini tarik kok itu kurang maksimal gitu. Tenaganya kurang dapat. Ini mobil gimana ya? Kayak ada ke tengah, ada megol-megol. Aku mau salib gimana? Dia muatan berat bos, kayu. Oke ya, ini akan kita tes. Agak lumayan panjang treknya mungkin. Nanti kita tes tanjakan juga kayak gimana hasilnya. Tuh. Agak ngerti juga nih mobil.
tapi emang berat. Kalau setirnya oleng dikit langsung buang sih. Mobilnya mobil udah tua gitu. Enak ya. Oke. Ini saya nggak turun gigi loh, pakai gigi 4 loh. Oke, saya ada tanjakan lumayan di sini kok. Jadi nggak usah puter-puter ya. Jir. Nah, ini saya turunin nih. Nah, ini sebelah rumah ini nih ada tanjakannya, lur. Sambil ngetes rem. Wih, berapa derajat ini? Idih, nungging banget nih. Engine brake nyantol. Kalau suara nangisnya ya penyakitnya legenda Suprafit itu kalau udah kena kayak gini susah bos disembuhin, yakin. Ganti rumah kopling juga tetap sama aja, nggak begitu pengaruh sih. Ntar ya baliknya lewat sini ya, aku ngetesnya ke sana. Semoga nggak kehabisan bensin ini. Maksudnya kehabisan bensin pas jauh dari penjual. Udah ya, sampai sini aja lah guys. Untuk perakitannya nggak sempet nih saya bikin videonya. Ini gigi 1, 2, ini 2 ya. Ini pakai 2, saya pakai 3 deh. 3 nggak ngacar nih men. Nggak kuat ya. 3 pakai 2 dengan kecepatan yang pelan. Ini gigi 2 ini. Wah, dapet men. Ini tenaga nanjaknya ya mas. Sudah dites pakai gigi 2. Ini masuk 3. Empat. Ih. Mbak, litingnya kiri. Aduh. Turun dulu. 3. Gaskan. 4. Ini 4 loh. Udah habis giginya cuma 4. Kenteng gila. Bensinnya kayak nggak lancar apa habis ya. Jadi kalau habis tarik gitu, lepas tarik lagi kayak ada gitu. Ntar di setting lah. Tuh. Untuk larinya udah enak, cuma masalah itu aja ya, tinggal settingan kalau nah. Ini kalau gasnya dikit kayak gitu, tapi kalau tarik sekalian enggak ada masalah apa. Nih ya, lepas, tarik. Nah, tapi dikit banget. Begitu loh. Gitu. Enggak, begitu enggak. Kalau tarik terus enggak, aman. Tarik terus. Lepas. Tarik. Nah. Tarik dikit, tapi tarik. Nah, tuh. Jadi ada delay-nya. Nih, delay lagi nih. Makin parah nih. Bensin ini, bensin. Tuh. Nih, nggak mobil nih.
Cek bensin, cek bensin, cek bensin, cek bensin. Ah iya, ngadat. Ini nih, setan ini. Jadi tadi sempat telat dulu baru ngalir. Ini masuk angin nih saringannya kayak gitu. Ntar ya dicopot ganti. Sembuh enggak? Leh, kok nggak mau hidup? Nah, tuh. Kosong sih karbunya. Habis bis. Apa habis bensinnya? Enggak, ngalir tadi. Cuma lancar. Ntar. Oke. Filter bensin ada nggak? Mati-mati soalnya nih. Jangan-jangan ini jadi setan ini. Ntar ya lur, kita pastikan lagi.